Halo teman-teman semua yang sedang menonton video kita kali ini di akun YouTube Duta Kota Denpasar. Kita akan memasuki bagian sharing session tentang entrepreneurship dan tentunya aku nggak sendirian di sini, ditemani oleh salah satu kakak yang ganteng di sebelah kanan aku. Namanya Kak Tony. Halo Kak Tony, apa kabar? Halo Jess. Semangat dong Kak. Halo Iya. Jessica. Halo. Apa kabar Kak? Baik. Oke, gimana kesibukannya kakak setelah pandemi ini? Apakah makin sibuk atau ternyata jadi pengangguran atau gimana? Selama pandemi ya, karena selama event pandemi di luar kota juga banyak di cancel. Sama beberapa event di Bali juga di cancel kan, depending yang bisa dilakukan itu tentang pengembangan produk sih sampai saat ini. Tentang bagaimana, karena di kita basically di tenun ya, karena tenun semakin banyak ada di Bali. Bahkan di luar juga diproduksi kan ada di Jepara juga. Nah ada beberapa inovasi yang sampai saat ini masih dalam proses research, ada trial and error juga. Iya. Sampai nanti dibahas. Itu nanti ya. Sekarang mungkin biar teman-teman pada tahu dulu kakak ini sebenarnya punya usaha apa sih? Teman-teman pernah lihat model-model bajunya tapi nggak tahu siapa ownernya. Bisa disebut Kak, apa usahanya kakak mungkin ditekuni saat ini? Brand saya Sagara. Sagara adalah brand fashion ethnic wear yang mengusung produk utama pakaian berbahankan tenun ikat endek Bali yang sampai saat ini itu adalah pengembangan dari beberapa usaha. Jadi kebetulan saya generasi ketiga dari nenek, bapak sampai saya sekarang. Keluarga gitu Kak ya. Tapi saya membuat brand sendiri karena segmen pasar dari nenek dan ayah saya itu beda karena saya juga beda juga targetnya kayak gitu. Udah ada mereka, biarkan mereka menyasar pasar itu, saya mencari pasar sendiri. Oh, itu samanya memperluas, namanya kayak memperluas. Tadi kan kakak juga sebut nama brandnya Sagara. Sebenarnya Sagara itu punya makna sendiri nggak sih Kak dalam usahanya kakak ini? Untuk menemukan nama ini panjang dari 2012. Oh, ada ceritanya ya. Akhirnya ketemu di 2017, ganti beberapa brand sampai ketemu di Sagara. Karena konsep kita itu Nusantara, jadi namanya ada raranya sedikit gitu. Oh gitu. Konsep kita Sagara, Nusantara. Jadi kita tidak hanya mengangkat tenun endek, tapi kita ada beberapa part yang emang kita bekerja sama dengan penenun-penenun di daerah lain. Seperti yang kemarin itu di Tenun Sumba. Tenun Sumba, Sumba Timur. Dan Jepara juga ada. Dan saat ini kami sedang mengembangkan tenun yang ada di Manggarai, di Flores. Itu bekerja sama gitu ya? Bekerja sama salah satu wirausaha yang ada di sana. Seperti itu. Gitu. Tentang kayak perkainan juga. Itu berarti tidak memungkinkan juga untuk Sagara memproduksi tenun-tenun yang lain? Tapi kita nggak produksi sendiri, jadi lebih ngambil untuk memperdayakan masyarakat yang ada di pelosok-pelosok daerah timur, yang ada tenun kayak Toraja. Mungkin gitu. Dari pihak Sagara memberi ide seperti apa seperti itu ya Kak ya. Wow, luar biasa ya, nggak pelit ilmu ya kakaknya ya, nggak boleh pelit ilmu ya. Tiap era itu akan ada perkembangan zaman dari model baju, nah seperti itu. Dari kakak sendiri yang punya brand Sagara ini, apakah ada kesulitan untuk mengikuti tren-tren yang ada atau sebenarnya punya pakem yang enggak Sagara ini ciri khasnya ini loh, yang kayak gitu atau gimana? Kalau kami karena segmen pasar kami itu di usia 20 sampai 40 tahun, kita selalu mengikuti tren. Oh ya. Basically saya bukan orang desain, saya orang ekonomi. Nah, kebetulan manajemen, jadi saya bisalah sedikit-sedikit menerapkan ilmu manajemen itu. Jadi kita juga bekerja sama dengan beberapa mahasiswa isi Denpasar. Karena mereka yang tahu kiblat tren fashion saat ini kemana, seperti itu. Jadi dari sana kita dengan konsepnya Sagara seperti ini, bagaimana sih mengkemasnya dengan tren fashion yang ada sekarang, seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Berarti ternyata di balik Sagara nggak sendiri ya Kak ya, ada banyak tim sebenarnya. Iya. Makanya tahun depan rencana saya akan mundur ke belakang. Jadi saya fokus ke produksi dan ada yang maju nanti. Itu maksudnya ada yang memimpin baru lagi? Memimpin tetap saya, tetapi yang nge-branding ulang yang bakalan yang megang di depan itu kayak
promosi, sales, itu orang-orang baru Ada semua. orang-orang Iya. baru lagi. Wah, kita tunggu apa kreasi barunya lagi dari Sagara. Gimana caranya menentukan pasar yang kan Kak tadi udah bilang ini untuk 20 sampai 40 tahun. Itu sebenarnya memang harus menyasar dulu ke semua, dicoba dulu atau memang langsung umur segini aja deh atau kayak gimana sih Kak? Kalau buat usaha itu basic kita harus tahu segmenting, targeting, dan positioning. Kita harus tahu juga target pasar kita siapa dan bagaimana kita memposisikan brand kita di pasaran seperti Ya. itu. Nah, kita dari 2012 itu udah mencoba beberapa brand. Kita juga ngikuti pasar yang ada. Dulu buat baju kemeja, buat kemeja endek, ya kita modif juga. Ada baju kaos juga, ada baju polo. Itu jadi ada kita nggak punya jati diri. Sampai di tahun 2017 karena udah banyak yang main di pasar lokal di Bali, bagaimana kita ngedesain dan bagaimana mengemas produk itu biar bisa diterima di pasar luar. Kenapa brandnya Sagara? Namanya tuh nggak lokal gitu, lebih Sagara gitu. Jadi kadang-kadang Sangar gitu. Iya, sangar gitu. Jadi orang ngiranya itu Sagara laut gitu. Iya, Ya emang pantai. ya luas kayak gitu, luas artinya luas. Nah dari logo kami pun Sagara ya nggak bisa ditampilin. Nggak ya. bisa ditampilin ya Itu mungkin. gabungan dari SAGARA dan kalau dari jauh dilihat itu kayak tenun ATBM. Lalu kalau di zoom diperkecil itu kayak jalinan benang seperti itu. Ya ampun. Banyak sih yang harus Detail Kak ya, iya. di pemikirannya Soalnya sampai di brand desain. itu kan katanya adalah soul dari usaha. Kayak Ya. Benar. Sebelumnya dari tahun berapa kakak bisa membawa dari usaha ini kan tadi kan usaha turunan dari keluarga. Tahun berapa kakak sudah membawa usaha ini? Itu 2012 baru mulai kuliah awal-awal. Oh, baru mulai Iya. kuliah. Karena Udah kepikiran saya ya. dipekerjakan, dipaksa bekerja sama orang tua. Jadi saya di bidang marketingnya, saya di iya. depan jatuhnya, papa saya ke belakang kayak gitu. Nah dari sana kita diberikan upah ya. Untuk jajan lah ya. Enggak, jadi upahnya itu udah include uang SPP. Oh, Ya, jadi emang diajarin dari awal sampai sekarang pun saya masih kuliah dari emang bayar Luar sendiri. biasa. Jadi Wah, per berarti- bulan itu dapat berapa sisihin Untuk 500 bayar, atau enggak berapa gitu untuk bayar semesteran kayak gitu. Nah, saya ngerasa kurang karena saya kuliah di ekstensi ekonomi karena pergaulan juga ya di sana. Jadi ya oke. kayak lumayan lah gitu. Harus ada uang tambahan nih kalau ngandelin uang dari oh iya. uang Orang jajan tua. dari orang tua nggak cukup kayak gitu. Jadi ada kain bukan kain bekas sih, sisa potong di gudang itu saya manfaatkan karena sebagai saya di marketing kan, jadi mewakili beberapa event, mewakili ataupun sosialisasi dari dinas-dinas ataupun kementerian. Jadi saya menggunakan baju, maksudnya dari tenun saya kayak gitu. Jadi itu awal-awal saya modif biar nggak kelihatan formal lah itu. Dan sampailah di kampus dari awal dosen yang mesen dari 2012 sampai 16 itu saya lebih ke B2B. Jadi jatuhnya itu kita tender-tender ke perusahaan-perusahaan sampai hotel-hotel juga. Tapi gitu nggak pure melayani pemesanan endek, tapi baju apapun. Oh masih baju umum ya, Iya. belum yang fokus ke Iya. endek kayak gitu ya. Berarti kalau fokus ke endek itu udah dari tahun kapan Kak? Purenya endek Endek sekali. aja sampai saat dari ini 2017. Oh, Akhir dari dan launchingnya itu 2017. di Denpasar Festival. Oh iya benar, budaya-budaya kita tuh sebenarnya di Denpasar Festival tuh banyak banget ya Kak ya. Nggak cuma baju-baju, terus mungkin ada kayak cenderamata kayak gitu juga. Awal keberanian untuk membawa usaha ini sendiri tuh apa? Sebenarnya motivasi pertama yang kayak udah deh buat aja deh nih usaha, coba-coba aja. Kan sebenarnya kan usaha tuh nggak gampang kayak pasti harus menghadapi rugi lagi belum. Nah kayak gitu tuh gimana Kakak bisa memotivasi diri sendiri waktu saat itu? Memotivasi diri itu dari 2012 itu yang pertama karena butuh uang jajan tambahan kayak gitu. Sampailah di 2017 karena dari beberapa tahun itu saya juga beberapa kali ikut event yang ada di luar. Kadang mereka condong ke pembelian produk baju. Kalau kain mereka jatuhnya saya ribet nih mau jahit di mana. benar. Saya ribet nentuin desain kayak gimana. Iya. Di tahun 2016 itu saya mencoba riset pasar juga. Kebetulan 2016 itu saya skripsi dan saat ini juga Waduh, saya stres-stresnya itu. ya jadi Benar. tentang niat beli pada produk
tenun juga, dan sampai saat ini juga saya sedang penelitian juga bagaimana niat beli konsumen pada produk tenun tradisional pewarna alami. Nah, pewarna alami pewarna ada alami. di sini ada inovasinya juga di kita iya. seperti itu. Oh, inovasi-inovasi untuk produk-produk dari Sagara itu sendiri ya. Nah, sebenarnya kita juga mau tahu harga-harganya yang dari kakak targetin itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari modelnya dan jenis kainnya kah atau seperti apa? Kita pakai tenun, kita tenun sendiri. Jadi dengan menenun sendiri karena basic punya tenun. Oh, berarti nggak beli dari Nggak luar beli. gitu ya? Jadi Wah, motifnya pun selamat. sendiri kita bisa tentukan. Dan sesuai dengan konsep kami, dengan desain kami mengangkat casual. Jadi motif tenunnya harus casual juga, harus senada dengan desain bajunya. Kalau kombinasinya itu pakai bahan linen. Kami linen itu masih cari di Tanah Abang, di Jakarta. Kenapa kita linen? Karena saya pikir dengan menggunakan bahan linen, karena kita tinggal di daerah tropis, dan target pasar saya adalah Anak-anak muda juga. anak-anak muda, tapi nyambi bekerja. Mahasiswa oke, nyambi bekerja, oke. wanita Biar nyaman ya, karir. tetap Ya. dipakai. Jadi jatuhnya mau dipakai di dalam ruangan ataupun kerja di lapangan masih tetap oke. Dan produk ini sustainable sih, masih bisa dipakai, iya. Ini merupakan yang kakak pakai sekarang salah satu produk dari Sagara itu sendiri. Mungkin teman-teman penasaran dari Instagramnya, apakah bisa disebut? Mungkin teman-teman bisa tahu. Produk di Instagram masih sedikit sih. Nanti bisa di follow sa.ga.ra. Kenapa masih sedikit? Jadi foto-foto yang fit-fit yang dulu saya hapus karena dulunya kami masih menggunakan pewarna kimia, dan di 2019 kami research sih sampai sekarang. Jadi kami baru 50% kami adalah produk usaha dengan produk eco-friendly. Jadi bahan-bahan ataupun cara pengerjaannya dikerjakan dengan sama sekali tidak merugikan pada lingkungan. Jadi luar biasa. dari segi pewarna, dari segi bahan baku Alami semua kak ya. Jadi ini coklat, ini kami mengadaptasi dari warna kulit buah coklat. Oke. Sama kami campur dengan kayu mahoni. Bener kulit coklat itu? Iya, kayu mahoni. Nah itu ada prosesnya, ada ekstraknya juga. Jadi kita ada beberapa warna yang bakalan keluar nanti. Dari hijau itu dari daun ketapang. Ada merah itu campuran dari kulit buah manggis, kayu secang, sama akar mengkudu. Lalu di kuning itu nanti ada dari daun mangga. Masih banyak sih sebenarnya yang bisa dieksplor. Kalau biru mungkin nanti di DFF, Denpasar Fashion Festival nanti keluar yang biru itu dari Indigo Vera. Seperti itu. Mungkin teman-teman bingung untuk membuat warna sendiri, bisa didengar Kak Tony menjelaskan dari tanaman-tanaman apa, mengeluarkan warna seperti apa. Oke, dari tadi kita kan membahas tentang usahanya kakak nih. Sebenarnya gimana sih dari kakak sendiri melihat zaman sekarang banyak udah usaha-usaha baru, apakah itu membuat kakak juga gencar nggak? Maksudnya kayak, ini saingan baru atau gimana? Bukan masalah saingan ya, tapi lebih ke motivasi diri sih. Oh udah ada yang baru nih, kita apa sih strategi kita buat membedakan produk saya dengan produk-produk yang lain seperti itu kan. Karena marketnya mereka ke sini, tenun-tenun dari Jepara. Jadi ya kalau nyari tenun di Bali itu sangat mudah. Nah kenapa kami tidak memasarkan produk kami di lokal. Jadi target pasar saya itu Jabodetabek. Oh di luar Bali Kak, iya. Oke. Jabodetabek, karena kami melihat dari beberapa aspek juga. Mereka lebih aware respon kepada kami. Yang pertama produk tenun, mereka tidak perlu diedukasi lagi masalah tenun, pasti mereka akan langsung membeli, respect lah kepada kita. Gitu ya, apalagi dengan sekarang kami mengangkat konsep eco-friendly, itu sangat luar biasa sekali responnya mereka. Dan dari segi pendapatan ya, baju kami memang cocok dijualnya keluar, karena dari harga di sini mungkin di Bali dianggap terlalu mahal. Dibandingkan di luar masih bisa dijangkau. Iya, karena targetnya juga Jabodetabek kan UMR-nya mereka juga tinggi lebih ya Kak. Tinggi. Nah seperti itu, karena dengan mengikuti beberapa event yang ada di Jakarta, dari sana juga kami melakukan beberapa research, beberapa pengamatan seperti itu. Bagaimana cara kami lempar umpan gitu. Nanti ada feedbacknya dari mereka. Dan didoakan di tahun
masih research sih sampai sekarang. Tapi target kami di 2023 itu kami sudah mengeluarkan di pakaian muslim. Oh ya ampun, luar biasa sekali. Dengan hendak gitu juga? Hendak juga. Wow, luar Karena biasa. pikir kami mayoritas masyarakat Indonesia kan muslim. Benar. Dan selama ini yang membeli pakaian kami itu adalah mayoritas muslim juga. Dan feedbacknya itu selalu, Mas boleh nggak request sama hijabnya sekalian biar matching kayak gitu. Itu bisa kakak langsung buatkan saat itu waktu itu? Nah masih research sekarang karena kita perlu juga bahan hijab yang memang kita bisa olah sendiri. Karena bakal ada sentuhan pewarna alami kayak gitu. Benar. Wow, luar biasa sekali. Ternyata Sagara sedalam itu ya mempersiapkan usahanya untuk biar bisa dipandang orang ya Kak ya. Gimana sih Kak, mungkin mau nanya untuk teman-teman di sana yang ingin membuat usaha dari awal, dari kecil, dari hal-hal kecil itu gimana bisa memotivasi diri, kan mereka tuh pengen buat usaha tapi ternyata modal belum ada. Terus atau enggak ada mereka yang udah punya modal tapi belum tahu harus diapain nih modalnya biar bisa buat usaha. Mungkin dari kakak bisa kasih saran gitu buat mereka. Ini sih saran saya, selama saya membantu Duta Andak Oh ya. dari 2012 sampai sekarang, itu karena saya UKM Kota Denpasar. Jadi sampai sekarang terkait dengan apapun kegiatan Duta Andak. Nah kemarin juga masuki beberapa karantina yang ada di Duta Andak. Kami juga mengajarkan bagaimana untuk memulai usaha kewirausahaan sih sebenarnya. Untuk memulai usaha itu modal itu paling belakang. Oh Karena, gitu ya? Ya di saya ya selalu diajarkan itu modal itu nomor sekian. Karena percuma kita punya modal, kita mulai berbisnis, tapi kita nggak tahu target pasar, produknya kayak gimana, itu mubazir kan jadinya kayak gitu. Saya sendiri sih emang berangkat dari hobi, fashion. Oh ya. Passion Kakak, passion saya. kakak. Hobi saya emang dari kecil saya dikenalkan dengan tenun, jadi mengulik tentang tenun itu saya sangat senang dan passion saya emang saya suka jualan, suka ngobrol kayak gini, suka ngobrol saya. Gini, ya. Nah dari passion itu asah passion itu yang pertama. Asah hobi itu, yang kedua hobi ditambahkan dengan manfaat atau value. Jadi di Sagara itu kenapa juga saya membuat baju? Apa sih tambahan value-nya? Nah tambahan value-nya itu dijadikan sebuah baju. Jadi kan mungkin dari kain tenun yang harganya 1 meter itu 120, 130. Kalau ditambah value-nya dijadikan sebuah pakaian itu masih bisa. Kalau range harga di Sagara itu dari 375 sampai 1,4 juta. Itu di sana menambah value juga. Jadi contohnya ya dari misalnya cuma jualan buah. Nah value-nya apa? Biar buahnya juga nggak busuk, bisa dijadikan jus ataukah olahan apalah kayak gitu. Harus lebih kreatif ya, harus kayak lebih tahu harus kreatif diapain itu. gitu. Nah yang ketiga itu berangkat dari masalah. Berangkat dari masalah? Berangkat Seperti dari masalah. apa itu Kak? Kita harus peka sih sebenarnya melihat permasalahan di lingkungan kita. Seperti itu. Jadi permasalahan dilihat dari Sagara juga, permasalahan itu banyak sih. Emang dari kecenderungan anak-anak muda, emang nggak suka sebenarnya pakai tenun. Banyak yang mengira kayak tenun tuh kuno. Visi saya, kenapa saya mau juga bekerja sama dengan Duta Andak. Dari sini juga visi saya memperkenalkan tenun agar diterima juga oleh beberapa lapisan masyarakat seperti anak-anak muda. Karena jatuhnya selama ini yang pengguna tenun ya udah berumur, yang pekerja kantoran, formal sih sebenarnya. Nah sebenarnya problemnya itu seperti itu. Jadi yang kedua problemnya adalah orientasi brand. Anak-anak muda sekarang orientasi brand luarnya itu sangat tinggi ya. Udah merasa keren kalau pakai dari brand luar negeri. Padahal dengan kalian membeli produk lokal kan ya setidaknya ada beberapa perut yang bakal kalian bantu di belakang usaha kami seperti itu. Jadi di saya sendiri ada 8 penenun. Emang yang 8 penenun itu mayoritas adalah ibu-ibu yang emang dari dulu sampai sekarang emang kebiasaannya mereka tuh hanya menenun. Itu juga ibunya tuh berkata tidak bahwa bisa mengambil kerjaan yang saat lain ini seperti susah itu. banget untuk mencari memang sebenarnya dengan adanya Sagara ini juga membantu. Kenapa Karena juga dari obrolan kita ini juga mengingat dulu saat saya berada di Duta Andak karantina, jadi kan di sana kami mengunjungi bukan salah target satu kami sih emang sudah yang ada di
Kami ingin memberikan Sekar upah yang Jepun layak Jepun kepada ya, penenun. Sekar Jepun. Jadi Itu juga ibunya standar- tuh berkata bahwa standar saat ini susah harga banget atau untuk ongkos mencari atau upah penenun. tenun itu di Bali kayak kan gitu regenerasi juga. penenun. Nah, Kenapa saya juga Iya, dengan benar. 8 tim kami ini membuat itu. produk Tapi baju, tanpa jadi pengetahuan di sana ada penenun, value. maksudnya Nah, pengrajin target tenun yang ada di kami, luar usaha bukan target kami sih, emang Takutnya sudah realisasi. penenun-penenun Kami lain ingin mau memberikan masuk upah ke yang layak, saya nggak bisa. Terakhir harus fokus pada 4P sebenarnya. Kalau mau buat usaha. 4P apa itu, Iya. Kak? Yang pertama ada produk, seperti tadi kita harus tahu produk kita yang emang berangkat dari masalah, solusinya kita apa, di produk itu harus kemas gitu. Emang dalam membuat usaha itu perjalanan itu tidak mudah. Kita harus selama proses itu akan ada pembelajaran baru. Lalu yang kedua itu P kedua itu adalah price. Harga. Untuk menentukan harga ada strategi juga sebenarnya. Bagaimana memposisikan usaha kita dengan brand-brand yang ada yang sejenis dengan kita. Apakah mau low cost atau enggak? Diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu seperti saya saat ini kalau untuk di Bali kita menjual produk pakaian yang emang berbeda di pasaran, tetapi poinnya kita masih bisa ngatur harga. Oke. Kalau misalnya jual baju pakaian endek itu yang ya samalah sama produk-produk brand-brand yang lain, jadi jatuhnya sama harganya akan perang harga kayak gitu. Walaupun kualitasnya mungkin beda. Iya, Nah, kalau benar, jual benar, juga benar. produk-produk yang mempunyai diferensiasi, mempunyai value yang lebih, jadi kita bisa ngatur harganya. Bisa ngatur marginnya, mau berapa persen, mau 200% kah, seperti itu. Lalu Yang yang ketiga, Kak. P ketiga itu ada kayak produk price, Produk, price. ada place. Ada Oh, kita ada tempat. bentuk fisiknya juga, Oh, iya. kita ada tokonya juga, ada offline, ada online, dan bagaimana kita memasarkan seperti contohnya di saya ya, hampir 50% itu ada di pameran. Jadi kita masih gencar-gencar melakukan pameran terutama di luar. Kita di lokal market, ada di Inakraf, ada di Semasa, ada X Project juga. Itu emang dari sana juga kita memperkenalkan produk, sekalian jualan, sekalian kita juga belajar bagaimana sih perkembangan produk, perkembangan fashion saat ini. Dan P yang terakhir itu ada promotion. Promosi Ya, dari produknya ya. Promotion sendiri emang sangat complicated ya sekarang itu. Sebenarnya gampang, sebenarnya susah gampang sih. Cuman bagaimana kita mengatur diri kita agar konsisten dalam menjalani Ya sebuah usaha. benar, karena banyak yang udah usaha rugi gitu udah langsung berhenti di tengah jalan. Ya, kayak itu gitu, bukan benar. mental seorang wirausaha Iya. sebenarnya. Jadi dari promosi itu emang ada online offline-nya juga. Iya. Kita mau apa nih sekarang, mau ada website itu salah satu Banyak promosi ya juga. sebenarnya medianya ada ya. iklan ads kan, ada endorse. Nah, Nah, kalau benar, endorse benar, juga benar. kita harus sesuaikan dengan target market kita juga. Nah, kalau misalnya mau endorse di beberapa selebgram kita harus tentuin juga selebgram mana yang cocok dengan nge-branding dari produk usaha kita ya. Audiensnya itu cocok nggak dengan Oh, produk iya, kita? iya, Mau iya, nggak benar, kira-kira mereka merespon produk-produk kita kayak gitu? Itu sih kalau misalnya mau buat usaha itu sebenarnya untuk permodalan itu nomor sekian, karena di sini ada di perbankan kita ada KUR, dari kementerian juga ada dana hibah, ada Kemenkop itu di 15 juta, Kemenpora itu 20 juta, dan di Dikti dimulai dari 300 sampai 600 juta itu dana hibah semua. Oh ya, itu Iya. dana hibah semua. Wah, Ya nanti kalau sangat mau disupport ya. sangat disupport, apalagi usahanya yang unik itu gampang sekali mencari permodalan. Oh ya, Seperti itu. luar biasa sekali. Mungkin udah banyak perbincangan kita tentang entrepreneur, tentang usaha, bagaimana juga bisa berani untuk memulai usaha. Untuk teman-teman di luar sana sebenarnya jangan takut untuk memulai sih Kak ya. Jangan takut untuk memulai, apapun nanti juga pasti ada solusinya. Ada masalah, ada solusi yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Tony. Apapun masalahnya kita tawarkan solusinya. Iya benar sekali. Oke baik, terima kasih Kak Tony untuk bincang-bincang kali ini. Makasih banyak. Terima kasih ilmu yang udah dibagi buat teman-teman yang menonton. Oke, terima kasih buat semuanya. Sekian video dari kami dan sampai jumpa.